3, Jaringan Berita Nasional. Apa kabar pendengar Pro 3? Apa kabar pemirsa RRI Net Official 3? Saya ingin menyapa apa kabar pemirsa RRI Pro 3. Pasti banyak anak Indonesia yang belum memperoleh pendidikan yang layak dikarenakan hambatan ekonomi dan sosial. Dan saat ini kami berada di Sekolah Rakyat Ancol yang telah membuka pintu bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk tetap dapat belajar tanpa terbebani oleh biaya. Dan kami tidak akan berbincang banyak hal sekaligus untuk mendapatkan jawaban apa saja yang akan diperoleh anak-anak itu dan juga bagaimana akses pendidikan tetap terbuka bagi semua anak Indonesia. Telah bersama kami saat ini di Sekolah Rakyat Ancol atau SMP Terbuka Tanjung Priok 1, Pak Bambang Sasongko. Ya, terima kasih Pak sudah bersama kami. Ya. Baik, terima kasih Pak Rudi sudah hadir di tempat kami. Iya. Sekolah Ancol. Pak Bambang Sasongko merupakan Kepala Bidang Kurikulum Sekolah Rakyat Ancol atau SR. Dan juga kami juga sudah bersama dengan seorang siswa yang nanti juga akan menceritakan banyak tentang prestasi yang telah didapatkan oleh sang siswa tersebut, yaitu Muhammad Rianul Aska Al-Ghifari. Rian dipanggilnya ya? Iya. Terima kasih Rian ya. Iya. Udah ngobrol, udah bergabung di sini. Kelas berapa sekarang Rian? Saya sekarang kelas 9. Kelas 9? Iya. Pas akhir. Pas akhir mau ke SMA. Udah mau ke SMA ya? Iya. Oke, nanti kita ngobrol banyak lagi. Dan juga bersama dengan Bapak Warlan B. Suminta yang merupakan orang tua siswa dari Sekolah Rakyat Ancol. Orang tua dari Rian ya? Iya Pak, Ya, terima kasih Pak. sama-sama Pak. Saya juga terima kasih telah diundang. Ya, kita ngobrol santai aja. Ya, sama-sama. Baik. Dan banyak hal tentu yang ingin kami ketahui mengenai dari SMP Terbuka Tanjung Priok 1 atau yang dikenal sebagai Sekolah Rakyat Ancol. Di awal Pak Bambang, cerita dulu dong Pak. Bagaimana latar belakang berdirinya Sekolah Rakyat Ancol itu? Baik Pak Rudi dan pemirsa Pro RRI, bahwa Sekolah Rakyat Ancol ini berdiri pada tahun 2004. Ya, pada waktu itu kan saya sebagai guru SD merasa prihatin ya. Pada waktu itu sekolah semua berbayar, termasuk sekolah negeri juga berbayar gitu ya. Banyak alumni atau lulusan dari SD itu putus sekolah ya. Ini di Jakarta loh ya, putus sekolah dan menganggur dan juga bekerja. Pada waktu itu kami bersama teman-teman, yaitu pemerhati atau peduli pendidikan Pademangan itu bersama-sama menggagas berdirinya Sekolah Rakyat Ancol. Dulu masih harapan mulia ya, artinya karena belum ketemu ini ya dengan Ancol dan juga ditemukan dengan Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia. Dan kita bersyukur sekali ketika itu bertemu dengan Sekolah Rakyat Indonesia, Yayasan Sekolah Indonesia dipertemukan dengan Ancol ya, dengan Ancol sehingga sama-sama kita menggagas kegiatan pendidikan untuk menyelamatkan anak-anak yang putus sekolah pada waktu itu. 21 tahun dari kan? Iya Pak, alhamdulillah. Berarti kalau dihitung dari sekarang sampai dengan saat ini sudah berapa banyak alumni? Sekitar mendekati 1.000. Mendekati 1.000 alumni itu kan Iya. konsisten memberikan layanan terbaik, membuka akses pendidikan bagi masyarakat sekitar atau dari luar Pademangan Jakarta Utara juga boleh. Memang dikhususkan adalah untuk sekitar Pademangan. Dan jika masih ada kuota, Ya. jadi tidak tertutup kemungkinan untuk wilayah Jakarta Utara. Ya. Bahkan pada waktu itu pernah ada dari Jakarta Barat itu. Ada juga. Ada masuk. Tapi saya penasaran ini Pak, saya ingin menggambarkan sedikit Pak ya. Iya. Jadi di belakang kami ini ada beberapa bagian, ada kantin juga di situ Pak ya, ada perpustakaan juga, Iya. dan memang tertera tulisan Sekolah Rakyat Ancol. Dan ternyata di lokasi yang cukup rindang seperti ini, dengan fasilitas yang cukup layak, tersimpan banyak prestasi di sana. Sebelum ke sana Pak, Iya. kalau sekarang berapa jumlah siswanya? Jumlah sekarang 110. 110 Ya. untuk tingkat kelas? Untuk setiap kelas itu rata-rata 30 sampai 40. Ya, jadi kita rombelnya ada pagi siang, Oke. pagi 3 kelas, siang 3 kelas. Rombongan belajarnya jadi 3 kelas di pagi, 3 kelas di siang. Ya. Khusus untuk kelas Itu 789 SMP berarti ya Pak ya. Iya. Seperti seragam dari Mas Iya, Rian betul. ini ya, 789.
Dan mereka dibagi dalam 2 kelompok rombongan belajar. Iya, rombongan belajar. Oke. Dan untuk pengajarnya ada berapa banyak sih, Pak? Pengajar itu kami dari sekolah Praet Ancol ada sekitar 13. Kemudian dibantu dari sekolah induk, guru bina itu ada 10. Ada 10. Iya, kita ada 23 lah, gitu. Ya, 23 guru. Ya. Betul nggak semua siswa di sini terlepas dari beban biaya? Untuk kegiatan, untuk apa namanya, ya gratis dari awal sekolah ini gratis. Ya. Bisa diceritain kok? Ya. Gimana itu? Jadi sekolah Praet Ancol ini adalah TKBM ya, atau tempat kegiatan belajar mandiri di bawah SMP Terbuka Tanjung Priuk 1, yang mana SMP Terbuka Tanjung Priuk 1 ini adalah sekolah SMP Negeri 95. Oh, oke. Jadi terafiliasi dengan SMP Negeri 95 Jakarta Utara. Iya, Jakarta Artinya ijazahnya Utara. fix Ijazahnya dari 95. 95 juga. Betul. Wow, luar biasa. Sekarang saya ke salah seorang siswanya nih. Ya, Muhammad Rianul Aska Al-Ghifari. Masya Allah, keren banget namanya nih. Siswa kelas 9 Sekolah Rakyat Ancol. Kenapa memilih di sini? Dan mungkin pertama kali dengar tentang Sekolah Rakyat Ancol, kapan dan bisa cerita nih dia? Jadi saya pertama kali masuk ke Sekolah Rakyat Ancol ini dikarenakan ya memang saya dengar dari tetangga itu sekolahnya bagus. Itu banyak kegiatannya dan juga guru-gurunya itu selama saya di sini lebih kayak dia membimbing bukan mengajar doang. Oh ya, seperti Ya. apa? Lebih dekat gimana? Mereka seperti bisa nganggap kita anaknya mereka gitu ya? loh. Ya mereka nganggap kita orang tua, karena biasanya adab itu diajarkan di rumah saja, tetapi di sekolah ini kita mengedepankan adab dulu baru ilmu, Pak. Adab dulu baru ilmu. Itu Iya. yang saya baca di situ, Pak. Iya. Saya di tembok kan. Adab dulu baru ilmu, itu kata kunci yang luar biasa sekali ya. Dan lingkungan sekolahnya gimana? Untuk pertemanan sih saya selama ini dapat teman yang memang asik, guru-gurunya juga baik, gak ada yang pernah bersikap kasar atau apa. Ya kalau misalnya memang muridnya bandel, nggak pernah dihukum secara fisik atau apa gitu, Oh, iya? Pak. Iya. Kalian masuk yang bandel nggak? Saya mah ya menurut gurunya aja dah gimana gitu. Tapi saya bocoran dapat nih. Ternyata Rian juga ikut salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Ya. Nah, ini yang perlu kita tahu. Ternyata tidak hanya mendapatkan pembelajaran formal, tetapi siswa-siswa juga diberikan kesempatan untuk masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ada apa aja sih ekstrakurikuler di sini? Ada pramuka, Hah? paskibra, Paskibra ada? ada. Hah? Kemarin paskibranya itu ngibar di tampil di Ancol. Tampil di Ancol. Oh iya? Pas 17 Tahun Agustus. 17 2025 kemarin 2025 menjadi dan pasukan 2024. pengibar di Ancol. Ancol. Ah, terus apa lagi? Paskibra, pramuka. Paskibra, pramuka, ada juga seni tari, Pak. Oh ya, Pas itu kalau nggak salah ada seni tari Saman, pas itu tampil buat ada kegiatan di sini gitu, Pak, kementerian apa gitu. Jadi dia tampil buat menyambut dari kementerian itu, Pak. bangga nggak? Jelas lah, Pak, saya bangga banget, Pak. Bangga banget. Ya. Kalau Rian masuk di ekstrakurikuler apa ini? Kalau saya pramuka, Pak. Saya di sini selaku pratama, Pak. Jadi ketua pramuka di Sekolah Rakyat Ancol. Jadi tingkatan tuh ada siaga, kemudian Penggalang. penggalang, penegak, pembina, Ya. tapi ada pratama juga ya. Saya itu di Penggalang, ketua Penggalang. Ketua penggalangnya. Ketua Penggalang Ya. DSRA. Dengar-dengar ikut yang pramuka Garuda juga. Iya, saya ikut pramuka Apa sih Garuda. pramuka Garuda itu? Pramuka Garuda itu kayak kalau Penggalang itu udah tamat gitu loh, Pak. Jadi kayak misalnya saya dari awal Penggalang pramu nih. Nanti pas udah tinggi, tamatnya pramuka, semua tamatnya pramuka itu Garuda, Pak. Itu di sini. Iya, saya di sini. Pramuka. Teman-teman banyak yang ikut pramuka. Pramuka banyak ikut. Tapi yang saya dapat informasinya, kalau udah dalam level ikutan di pramuka Garuda, dapat tiket untuk jenjang pendidikan lainnya. Ya, ini jadi dia masuk nilai jalur prestasi dan dia bisa buat masuk SMA negeri yang kalau kata orang tuh kalau udah punya Garuda tinggal masuk aja gitu loh. Tinggal daftar. Mantap banget ya. PBDB free ya. Iya, Jalur tinggal khusus ya. masuk. Insyaallah. Semoga aja dapat gitu Mas ya, Pak. Kalau sekarang ikut rombongan belajar yang siang atau yang pagi? Siang, Pak. Siang. Ya, Nggak pernah yang pagi.
atau digilir? Digilir. Oh, digilir. Ada rolling juga. Ya, Ada rolling. saya awalnya pagi, Aha. pas kelas 8, kelas 9 baru siang, Pak. Oke. Kalau di rumah pulang jam berapa biasanya? Biasanya pulang 9. di jam, Paling cepat. iya paling cepat itu maghrib, sholat maghrib sih baru pulang. Yang paling lama jam berapa tuh? Paling lama Jam 9. jam 9, jam 10. Malam? Iya. Ngapain aja itu? Betah. Ya ada latihan pramuka. Ada aktivitas saya. Ada Ada. aktivitas. Ya, dan saya juga tadi lihat loh, Pak, teman anak-anak di sini kayak ceria semua, seneng Iya, betul. pakai rompi oranye, tapi itu diceritain nanti ini. Ya. Oke, sekarang sudah 2 kita dengarkan dari Pak Bambang, kemudian Rian. Nah, ini nih Pak Warlan. Ya. Pertama kali melepas anaknya untuk bersekolah di sekolah rakyat Ancol ini, Pak. Ya kalau pertama Itu tadi beberapa hal yang diceritakan oleh 3 tamu kita pagi hari atau di saat ini ada ada Pak Bambang Sasongko, kemudian Rian, siswa kelas 9 dan juga Pak Warlan selaku orang tua dari Rian. Dan sekarang ingin lebih dalam lagi pembicaraan ini tentu mengenai seperti apa sih metode pembelajaran yang didapatkan para siswa di Sekolah Rakyat Ancol ini. Pak Warlan, kurikulumnya seperti apa? Oh, ya. Baik, Pak Rudi, bahwa kurikulum kami ini mengacu pertama sesuai dengan apa di pendidikan ya, Dinas Pendidikan Nasional, mengacu di sekolah induk. Ya. Kemudian kita juga punya otoritas sendiri ya, membuat kurikulum tambahan lah gitu. Jadi secara umum pembelajarannya biasa sama. Kita juga menggunakan fasilitas, alhamdulillah ya, sudah perlengkapan itu. Ada Infokus, ada TV layar besar juga, hampir tiap hari dipakai untuk media pembelajaran gitu. Di samping itu pula sebagai tambahan pelajaran untuk membentuk karakter Ya. anak-anak, kita juga menambah tambahan pelajaran agama. Ada pelajaran hafalan Quran. Oh ya. Walaupun hanya untuk pengenalan ya, juz 30, paling tidak anak-anak mengenal selama di Sekolah Ancol ini mengenal Al-Quran, bisa banyak muslim ya. Terus kemudian berikutnya juga ada pembelajaran mahfudot, itu peribahasa dalam bahasa Arab, kata-kata mutiara. Nah, ini juga membangun semangat kepada anak-anak, karena ini kan banyak mengarahkan kepada kebaikan karakter baik gitu kepada anak-anak. Di samping itu juga ada pelajaran fikih ya, untuk pelajaran ibadah, tata cara ibadah bagi kita gitu. Jadi itu diajarkan di sini sebagai tambahan dari pelajaran agama. Jadi kalau seperti itu gitu. Artinya itu yang otoritas sendiri tadi, Ya, Pak, kurikulumnya. Ya. Tetapi selain itu tetap menginduk kepada SMP 95. Betul. Itu yang membedakan. Iya. Dan biasanya kapan yang kurikulum otoritas sendiri itu akan diterapkan kepada siswa? Jadi ada 2 ya, ada kurikulum pokok, kemudian juga ada tambahannya gitu ya. Jadi waktu itu ada sekitar 11 mapel, kemudian yang di tambahan itu sekitar ada 3 atau 4 gitu. Dan itu masuk kita di dalam awal tahun belajar itu kita biasa memasukkan dalam jam kegiatan belajar gitu ya, dalam setiap pekannya, sehingga semua bisa sesuai dengan jadwal dan juga waktu yang tersedia gitu. Dan kegiatan lainnya juga ya kurikuler ya, itu di hari Sabtu dan Minggu. Itu Minggu, ada gitu. kegiatan di Sabtu Iya, Minggu itu di luar Minggu. Nah, bahkan kemudian kita mempunyai kegiatan kolaborasi ya. Ada kelas inspirasi, yaitu biasanya kita memberikan ruang kepada lembaga lain itu dalam setiap bulan paling tidak dua lembaga ya yang masuk ke kita untuk memberikan kegiatan edukasi ya, baik mungkin dari sisi kesehatan, psikologi ataupun juga tentang profesi lainnya, sehingga ini memberikan gambaran kepada siswa tentang dunia kerja dan juga tentang kesehatan. Literasi keuangan saya juga ada. Ada literasi keuangan seperti itu. Jadi contohnya seperti itu tuh. Ini plusnya kita gitu ya. Jadi memberikan ruang dari lembaga lain, baik universitas ataupun lembaga tertentu, masuk
Jadi jam pelajaran itu Memberikan materi. ya kelas inspirasi gitu. Kelas inspirasi. Iya, betul. Membangun kepercayaan diri. Banyak begitu. Jadi hal-hal positif itu tetap diberikan ya. Betul, Di dalam mata pelajaran yang lain juga. Ini sebenarnya keuntungannya kelebihan lah gitu. Iya, ini banyak lebihnya nih. Luar biasa. Ya, benar nggak ya? Banyak lebihnya nggak ini? Banyak lebihan, pengalamannya luar Iya. biasa. Nah, saya mau tanya nih, setelah lulus di sini, sebenarnya cita-cita Rian nanti menjadi apa? Kalau untuk kedepannya saya niatnya ya, saya pengen jadi hakim. Hakim. Oh, Ya, Masya Allah. Dari mana Amin. itu keidean jadi hakim ini? mungkin saya melihat ya bahwa hakim itu kerjaannya yang benar-benar pas menurut saya gitu loh Pak. Karena saya itu punya sikap egois, jadi saya pengen coba gitu loh, pengen coba hal baru biar saya bisa jadi yang bijaksana dan Mendekatkan. coba melihat yang lain, nggak Iya, melihat iya, ke diri iya. sendiri saja. Nah, saya sedikit Pak, kembali satu aja ke, ada siswa yang memiliki cita-cita. Iya. Artinya kan sekolah juga ingin membantu bagaimana Betul. mewujudkan. Paling tidak hal intervensi apa yang bisa dilakukan sekolah untuk menyemangati siswa itu untuk mencapai cita-cita itu. Nah, baik. Jadi Pak Rudi ya juga pemirsa sekalian, bahwa Sekolah Rakyat Ancol ini kan cuma 3 tahun ya. Ya. Anak menjadi siswa-siswa itu 3 tahun. Ini bonding itu hanya untuk bonding kita, juga memberikan pengalaman, pembentukan karakter dasar. Apapun mereka masuk ke Sekolah Rakyat Ancol, silakan ayo. Tapi yang penting di sini kita mau berubah. Nah, kemudian di Sekolah Rakyat Ancol ini kita mempunyai forum alumni. Forum alumni yang bertugas untuk membimbing anak-anak ya, membimbing anak-anak bisa menyampaikan mereka kepada cita-cita sesuai passion mereka. Oke, iya. Jadi ada keinginan dari alumni-alumni itu untuk membangun mereka ya. Betul, Ada betul. ruang silaturahmi di situ. Betul. Baik. Ini luar biasa sekali obrolan kita di sesi ini, dan nanti saya ingin banyak lagi nih yang ingin saya tanyakan Pak Bambang, Rian, dan juga Pak Warlan ya. Apa saja yang bisa didapatkan siswa di sini, dan prestasinya, kalau bicara prestasi dari Sekolah Rakyat Ancol nggak cukup untuk beberapa menit atau 1 jam ini. Banyak hal. Nanti kita akan ngobrol lagi banyak hal tentang Sekolah Rakyat Ancol. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Habis ini Pak. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kami masih berada di SMP Terbuka Tanjung Priok 1 atau yang dikenal dengan Sekolah Rakyat Ancol. Masih bersama kami Bapak Bambang Sasongko SPDI, Kepala Bidang Kurikulum Sekolah Rakyat Ancol. Kemudian ada Muhammad Rianul Aska Al-Ghifari, siswa kelas 9 Sekolah Rakyat Ancol, Jakarta Utara, dan ayah dari Rian yaitu Bapak Warlan B. Suminta. Oke, saya lanjut sekarang ke Pak Warlan dulu nih Pak. Tadi Bapak cerita di awal ketika memasukkan Rian ke sini mendapatkan informasi dari tetangga ya Pak ya. Iya. Seterkenal apa ini Pak Sekolah Rakyat Ancol di lingkungan rumah Bapak? Ya, sebenarnya informasinya kan tetangga-tetangga bilang itu kan sekolah di situ juga bagus. Ya. Nah, apalagi sekarang kan anak saya maaf nih, saya juga bangga kan karena dia berprestasi. Jadi kita ke tetangga juga bahwa ini sekolah rakyat Ancol juga bisa. Maaf. Ini bisa mencetak maksudnya murid emang yang berprestasi. Merasa bangga juga karena dia punya ya ilmu atau skill yang bisa untuk kita banggakan ke tetangga bahwa anak saya sekolah di situ bisa kok, Iya. bisa berprestasi kok, Iya. bisa dibanggakan lah. Tapi banyak memang di lingkungan rumah Bapak yang anak-anaknya sekolah juga di sini. Ada sebagian karena saudara saya juga Di sini juga? Oh iya. yang masuk sini juga yang kelas 2. Harapan Pak Warlan buat Rian nanti apa sih Pak? Ya harapannya sih pengennya dia bisa sukses. Oke. Terus ya terutama kan kalau di sini kan dididik dia ada, mudah-mudahan setelah keluar dari sini nantinya dia punya akhlak yang baik. Amin. Nanti mudah-mudahan cita-cita dia tercapai lah. Jadi hakim tadi Pak ya? Tua, Iya. Amin. Dan ya saya juga terima kasih sama guru-guru yang telah membimbing saya bisa jadi seperti ini, bisa punya prestasi. Karena kan
kita juga tahu orang tua kalau nggak ada bimbingan atau instruksi dari guru, Oh iya. kita hanya sebagai orang tua hanya ibaratnya mendorong aja, mendukung. Tergantung dari anak juga. Tapi suka cerita Rian, di sekolah kayak gimana, proses belajarnya gimana, selalu diceritain nggak sih Pak? Ya kadang kan kalau dia pulang kan kita tanyain di sekolah tuh apa, misalnya jam pulang jam segini, oh ya dari dia kan saya, ya kita sebagai orang tua ya nggak apa-apa Pak, kita hanya dorong aja kalau emang buat dia kebaikan dia, terus emang buat nanti ke depannya, ya saya sebagai orang tua ya ayo aja legowo aja gitu. Kalau yang paling disukai sama Rian di sekolah ini apa sih? Ke ruang lingkup pertemanannya sih. Oh iya, kayak gimana itu? Ya. Soalnya saya punya teman tuh udah sahabat, udah kayak Sahabat. gitu. Oh iya, Ya sudah. Kita dianggapnya tuh bukan kayak teman doang. Jadi susah senang harus bareng. Mau gimana pun harus bareng. Jangan kepisah. silahkan. Minimal. Gitu. Kan satu kelas 30 orang ya sekitar ya. Ya artinya itu akrab semuanya. Oke. Sini akrab baik. Teman-temannya akrab, nggak ada kayak gimana pun juga. Kalau dari sisi mata pelajaran apa sih yang paling disukai? Pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada bu gurunya tuh ya. Oke. Iya iya. Nah, saya ke Pak Bambang Sasongko ini Pak, yang penggagas juga, kemudian di bidang kurikulumnya juga. Banyak hal ya Pak yang tadi sudah ceritakan, tapi begini Pak, di Sekolah Rakyat Ancol ini kan kelas 7, 8, 9. Iya. Kemudian mereka setelah itu kan akan mencari jalannya sendiri. Iya. Sementara kalau mendengar cerita, bisakah saya simpulkan bahwa Sekolah Rakyat Ancol itu memiliki fokus ataupun komitmen pendidikan yang berkelanjutan? Ya, betul. Ya. Nah, apa tanggung jawab moral dari Sekolah Rakyat Ancol atau intervensi bahkan untuk tetap mereka ini nanti berada dalam jalur pendidikan yang resmi? Baik. Gimana? Pak Rudi dan pemirsa, bahwa kita tahu Sekolah Rakyat Ancol itu hanya grade-nya SMP ya, Ya. 3 tahun. Jadi 3 tahun itu kita memang bagaimana itu menjadi bonding kepada anak-anak juga. Pokoknya tadi apapun mereka yang sudah masuk sini, ayo yang penting mau dibentuk, mau ngikutin arah terus. Nah kemudian sebagai tanggung jawab bahwa kita ini menjadikan mereka ini bahwa pendidikan ini sangat penting, mutlak Ya. untuk merubah nasib, karena memang kita ini adalah anak-anak yang dari kalangan tidak mampu, maka kita jadikan pendidikan ini sebagai barometer, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sehingga menjadi anak-anak ini akan mengentaskan kemiskinan gitu. Ya, ya. Maka mutlak dengan pendidikan. Nah, kemudian anak-anak ini ketika kelas 9 itu kita arahkan ya, diproyeksikan baik dari guru maupun forum alumni, anak-anak bagaimana supaya masuk sekolah negeri, gitu ya, sekolah negeri yang katakanlah yang sudah bagus gitu kan, ataupun kalau tidak masuk sekolah negeri, masuk sekolah yang lewat jalur prestasi atau jalur lainnya gitu. Karena apa? Anak-anak kita ini rawan putus sekolah. Ya, ya, ya. Itulah gitu. Jadi makanya tadi ya kita melalui ada pramuka, ada apa yang bisa menjadi tiket mereka bisa masuk sekolah itu. Oke. Nah kemudian bukan itu saja, kita pendampingan dengan forum alumni. Mereka kita jaga gitu ya. Ketika mereka di kelas 12 pun SMA ya, nah kita coba kumpulkan lagi mereka gitu. Kita kumpulkan mereka, kita proyeksikan kembali gitu melalui forum alumni. Ada bahwa dari forum alumni yang sudah sukses, yang sudah bisa kuliah, Ya. itu suatu yang luar biasa. Artinya apa ya? Kuliah itu kan hari ini tadi ya banyak kan dari orang yang mampu kan. Ya. Nah kita bersyukur dengan pemerintah ya bahwa ada jalur-jalur. Ada beasiswa juga. Beasiswa Pak. Berarti gitu ya. alumni dari sini nggak sedikit yang mendapatkan beasiswa untuk mereka bisa masuk dalam universitas atau perguruan tinggi itu, Pak. Betul. Jadi kita kita proyeksikan ya melalui forum alumni, Ya. alumni yang mengarahkan. Ya. Contohnya nih yang sudah masuk ya lewat jalur kita itu ada yang masuk ke Putra Jayabaya, itu ya. Ada yang mengambil jalur jurusan hukum, ada jurusan hubungan internasional, itu hal yang bagi kalangan kita ini
suatu yang luar biasa Ya, gitu. Tapi ya. mereka mengambil jalur hukum. Ya, artinya inilah upaya yang dilakukan Sekolah Rakyat Ancol agar nanti mereka setelah lulus ini tidak sekedar berpegang pada ijazah. Betul. Tapi gini betul, Pak, masalahnya tidak sedikit juga loh Pak pihak keluarga yang merasa cukup udahlah bantu keluarga untuk berekonomi, Iya. ya kan? Walaupun misalnya si anaknya yang masih ingin tetap mengajukan sekolah, atau sebaliknya orang tuanya tetap berpegang anaknya berpendidikan, tapi anak yang nggak mau. Nah, intervensi dari forum alumni tadi ataupun sekolah sampai sejauh mana ya ke pihak keluarga nih? Memberikan persuasinya. Selain apa namanya tadi memproyeksikan ya, Ya. anak yang punya potensi untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi, Ya. dan kita juga punya ada kuota, Ya. ada peluang Ya. gitu. Kita juga mengundang orang tua gitu, orang tua untuk bisa apa yang mendukung, memahami. Memang karena tidak semua orang tua gitu kan. Ya, ya. Ada semua orang tua. Ada orang tua memang karena memang anak ini menjadi tulang punggung keluarga gitu ya, Ya. ternyata. Jadi sehingga mungkin apa ya orang tua untuk memilih anak ini untuk tetap bekerja. Oke. Tapi juga tetap ada orang tua yang walaupun dengan keadaan yang susah, Ya. tapi mereka percaya gitu bahwa mereka harus menunda kesenangan. Iya, iya. Karena apa? Ketika mereka bisa sampai kuliah, sampai lulus kuliah gitu, itu mereka mempunyai pilihan hidup lebih banyak. Iya, iya. Politik. Artinya saya bisa tangkap bahwa inilah komitmen besar yang dipegang oleh Sekolah Rakyat Ancol Betul, bahwa pendidikan itu harus berkelanjutan betul, betul. walaupun hanya pada jenjang tingkat SMP di sini SMP, Pak, ya. betul. Tetapi selepas ini tanggung jawab moral itu tetap dilakukan agar mereka berada terus dalam jalur pendidikan untuk terdapat akses pendidikan ini. Karena inilah tidak sedikit masyarakat kita atau anak-anak kita masih memperoleh atau sulit memperoleh pendidikan yang layak dikarenakan hambatan ekonomi dan sosial. Saya kembali ke Pak Warlan ini, Pak Warlan. Bapak begitu senang Pak ya lihat Rian di sini, kemudian prestasinya dan lingkungan sekolahnya. Bapak bisa cerita juga kalau keseharian Pak Warlan apa nih, mungkin bekerja sebagai apa? Jalan. Saya dulu memang bekerja Pak. Ya. Dulu Pak. Terus ya mungkin ada beberapa hal saya Pak. Sampai keluar dari kerjaan. Sekarang saya wira swasta Pak. Jualan. Di rumah atau di rumah ini Pak ya? Boleh tahu jualan apa ini Pak? Saya di pulsa Pak, jualan pulsa. Oke, jual pulsa. Jadi kayak konter pulsa gitu Pak ya? Itu banyak tuh Pak pelanggannya. Ya alhamdulillah Pak, ada aja. Karena kan tadinya emang istri yang revis. Saya dulu nggak kerja, istri yang revis, saya udah nggak kerja. Jadi saya ikut nimbrung di situ, saya ikut boleh. Oh, Bapak dulu pekerja, kemudian suatu hal, bukan karena COVID juga itu Pak? Sebelum COVID. Sebelum COVID. Kalau COVID pas kita salahin COVID ya Pak? Punya COVID. Ya, artinya sekarang berwirausaha di situ. Nah, apa yang Bapak dambakan atau harapkan dari hal-hal seperti ini Pak? Jadi ternyata kami sebagai orang tua tidak perlu lagi sulit untuk memikirkan jenjang pendidikan anak-anak saya. Begitu. Bapak sebagai orang tua dengan adanya Sekolah Rakyat Ancol ini bisa mungkin pihak-pihak lain juga, komunitas lain juga bisa seperti ini agar tidak lagi memikirkan dari sisi biaya ekonomi bahwa pendidikan itu penting untuk mereka anak-anak kita dapatkan ini Pak. Ya, saya merasa bersyukur ya kalau ada dengan adanya Sekolah Rakyat Ancol ini. Di samping kita sebagai orang tua ya mungkin yang kelas ekonomi mungkin menengah ke bawah gitu ya, kita merasa terbantu karena kan dari segi segi apa kan di Rakyat Ancol ini itu free, gratis semua. Gratis semua. Ya, jadi kita merasa terbantu lah dengan adanya sekolah-sekolah kayak macam Rakyat Ancol ini. Iya, ini trigger ini supaya pihak-pihak lain juga melakukan hal yang sama begitu ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong adanya Rian nanti ada rencana ke sini juga Pak? Insya Allah Pak. Iya. Sekarang umur berapa? Sekarang kelas 6 Pak. Kelas 6. Kelas 6. Berarti tahun ajaran depan sudah SMP. Nanti masuk SMP Iya, tahun depan. masuk ke sini juga. Insya Allah. Insya Allah. Gimana gitu Pak? Bisa ya? Bukan lihat sini Pak. Karena pemerintah banyak sekali gitu. Oh iya. Ya. Jadi kami itu kan punya kuota ya. Kuotanya itu sekitar 35-40 per tahun itu. Maka formulir itu kita batasin 100. Karena memang Oh. peminat banyak, karena kita berkaitan dengan kuota Iya, itu iya, dari iya. sekolah.
Induk ya. Iya, iya. Jadi kuota itu 35 sampai 40. Akhirnya formulir pendaftaran itu dibatasi 100. Supaya Oke. tidak banyak yang kecewa. Nah, 35 yang masuk itu penilaian seperti apa ini? Pertama memang kelayakan ya. Kelayakan itu memang dari keluarga tidak mampu. Kemudian selain daripada itu adalah kalau tes akademik hanya sekedar untuk mengetahui kemampuan awal. Kemampuan awal. Tapi yang lebih diprioritaskan adalah pertama tadi makanya ada tes tes siswa, Ya. kemudian juga ada interview orang tua. Itu adalah untuk mengukur seberapa besar kemauan untuk belajar, kemauan untuk berubah nasib begitu. Itu yang Ya. lebih kita nilai. Termasuk juga kepada orang tua gitu kan. Seberapa besar orang tua ini pengen membantu juga, sama-sama membantu. Iya. Nah, kenapa? Hari ini kan banyak nih dampak sekolah gratis kadang-kadang kontraproduktif gitu kan. Kita anak mungkin orang tua seperti buang anak atau seperti itu kan. Nah, tanggung jawab gitu kan. Nah, itu makanya kita pengen sekali bahwa orang tua juga menjadi tolak ukur ya untuk bisa masuk ke sini, orang tua yang kooperatif bersama. Oke. Kenapa? Kami ketika orang tua nanti didapati tidak kooperatif, Ya. akan menghambat. Artinya tanggung jawab besar itu tetap ada. Komitmen besar tadi Pak ya, berikan berkelanjutan. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, seberapa besar keterlibatan pihak swasta yang memiliki visi yang sama bahwa mereka masyarakat atau anak-anak kita yang berasal dari keluarga tidak mampu itu tetap berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini kan kebetulan kami ini kan kerjasama dengan Ancol ya. Ancol ini kita bersyukur sekali gitu ya. Bahwa kami dari awalnya tuh guru-guru dari lingkungan Pademangan ya, yang pengen tadi mengentaskan anak-anak yang tidak putus sekolah, anak-anak yang tidak memiliki harapan, sehingga memiliki cita-cita yang lebih panjang napasnya, dan kemudian ditempurkan dengan Ancol yang memiliki sama ya, artinya bahwa Ancol memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan. Nah ini besar sekali ya dukungannya. Dan juga kita bersyukur bahwa ternyata keberadaan sekolah Ancol hari ini banyak mendapat perhatian juga tadi itu dari beberapa lembaga ya yang membantu mensupport gitu. Artinya ada pihak-pihak swasta, pihak lain yang memang memiliki perhatian dan visi yang sama itu Pak. Ya, betul. Nah, ini ya itu perannya sangat mendukung sekali gitu. Harapannya itu pihak lembaga-lembaga ataupun perusahaan ya yang memiliki perhatian ini mendukung kegiatan pendidikan sehingga bisa seksan gitu. Saya ingin tanya prestasi, tapi ke Rian ini sekalian tes saya nih Pak ya, izin ya. Coba teman-teman Rian itu prestasi apa aja di sini? Kalau menurut saya itu sama ikut pramuka, prestasinya Garuda. Itu luar biasa loh. Pemirsa, jadi mendapatkan masuk dalam bagian pramuka Garuda itu udah luar biasa sekali. Ya. Terus kemarin lomba LKP tingkat Kecamatan. LKP itu apa? LKP itu lomba kreasi pramuka. Oh ya. Ya resmi dari Kuaran. Dari kuartil sini ya. Resmi ya diselenggarakan. Ikut lagi di situ. Ya. Terus Kita menang Jadi juara umum. piala bawa juru. iya, itu saya lihat pialanya di dalam itu. Banyak banget ini Pak ya. Iya, tuh borong. Pialanya banyak Pak. Mengagetkan itu. Nah, jadi mungkin pendengar, pemirsa, boleh Pak ya mungkin mau lihat, datang berkunjung di Pademangan Jakarta Utara, Sekolah Rakyat Ancol yang cukup rindang dan memiliki prestasi yang luar biasa di dalamnya. Selain itu apa lagi? Dan itu pas kita itu juara umum kan lanjut tingkat kota. Jadi kita dapat alhamdulillah 2 piala. Juara satu. Juara 1 dan 2 Juara satu dua-duanya. Diborong. Tingkat kota. Tingkat kota ya. Prestasi luar biasa. Utara. Jakarta Utara. Oke, kalau Rian apa prestasi yang pengen dicapai dalam waktu dekat ini? Karena nanti pramuka Rakyat Ancol akan lomba, insya Allah ya Pak. Jabodetabek nanti. Niat banget. Itu kan lombanya Jabodetabek. Ya. Pak menghasilkan silat terbaik. Oke. Sekarang kita di bagian penutup Pak. Ya. Sedikit saja saya minta dari Pak Warlan, dari Rian, dari Pak Bambang sedikit saja sebagai penutup. Ke depan tuh pengennya seperti apa sih Sekolah Rakyat Ancol ini Rian? Nanti ke depannya ya berharap itu masih kayak gini, tapi bisa lebih bagus lagi. Oke. Ya. Ya. Lebih asik lagi. Untuk lingkungannya lebih asli lagi. Oke.
adalah menurut saya untuk sekarang Serindam, lingkungannya Serindam ini Ya. bisa dimanfaatkan untuk memberikan Satu lagi, pesan buat teman-teman. Ayo, gimana supaya iya dong, gitu kan? Bahwa ternyata pendidikan itu penting dan ada caranya untuk kita bisa mendapatkan pendidikan itu. saran untuk teman-teman sih semangat terus belajar karena belajar itu bisa mengubah nasib. Nah, itu. Pak Warlan. Kalau saya sebagai orang tua Pak ya, jadi saya berharap ya sekolah rakyat Ancol itu makin maju, makin banyak murid-murid yang berprestasi lah, Gini. bisa membanggakan sekolah rakyat Ancol juga dan membanggakan dia sendiri. Lah itu sih Pak. Itu. Oke. Andainya nanti Pak ya. Pak Bambang, sebagai penutup, Ya. terima kasih kita sudah berkunjung ke sini dengan penerimaan yang sangat luar biasa. Banyak hal, cerita-cerita tentang keberhasilan atau sukses dari Suara Rakyat Ancol ini. Apa yang menjadi kegundahan Bapak sehingga itu akan tercapai di masa depan bagi Sekolah Rakyat Ancol itu sendiri? Pertama gini ya, Suara Rakyat Ancol ini punya moto ya, dan dari yayasan itu adalah pendidikan adalah ibadah, ya, bahwa pendidikan yang kita jalankan ini adalah bagian daripada ibadah gitu. Jadi bukan sekedar sekolah, Ya. bukan sekedar belajar, tapi memiliki nilai tambah yang luar biasa. Ya, sehingga ini akan menjadi semangat lebih, menjadi apa ya, daya dorong yang lebih, bahwa guru-guru ini punya keikhlasan yang luas untuk membantu anak-anak dari masyarakat yang tidak mampu mensukseskan mereka. Kemudian juga kita punya jargon bahwa bersama kita merajut impian. Bersama Ya. kita merajut impian. Ya, kita berpikir bahwa kebersamaan kita di Sekolah Ancol ini, bagaimana kita bisa menyusut impian anak-anak ini, Ya. menyampaikan anak-anak pada impian mereka. Wow. Jadi demikian pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa dari YouTube channel RRI Pro 3. Banyak hal yang saya dan mungkin teman-teman lain pelajari, dapat pelajaran besar di Sekolah Rakyat Ancol atau SMP Terbuka Tanjung Priok 1 yang berlokasi di Jakarta Utara. Bahwa pendidikan adalah hal yang mendasar bagi kita sebagai manusia. Tetapi jangan sampai ada hambatan baik itu ekonomi ataupun sosial. Hak seseorang terpinggirkan untuk mendapatkan akses pendidikan itu. Untuk itulah kami berharap banyak lahir orang seperti atau manusia seperti Pak Bambang, seperti Mas Rian dan juga Pak Warlan untuk betul-betul memahami bagaimana mewujudkan manusia yang berakhlak, kemudian beradab dan berilmu hanya mendapatkan dari satu jawaban, yaitu kita semua yang membuka akses, membuka untuk mereka berkesempatan mendapatkan pendidikan dan tentu pendidikan yang berkelanjutan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan bertemu dalam sesi dialog berikutnya. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.